Oke, selamat bergabung lagi dengan Sedana. Saya Kris Setioadi dari Sedana Farm. Saat ini kita akan membahas tentang konsentrat. Jadi di Sedana Farm ini pakan ada dua jenis, jadi pakan konsentrat sama pakan hijauan. Pakan konsentrat ini terdiri dari berbagai macam bahan-bahan, dan juga di dalam pakan konsentrat itu terdapat juga mineral dan premiknya, juga sama ada juga molase. Pakan konsentrat ini kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Di Sedana Farm kan ada domba kambing, terus ada sapi juga. Nah, masing-masing konsentrat itu kita bedakan tergantung dari peruntukannya. Jadi kalau untuk sapi kita ada untuk yang grower terus sama finisher. Grower ini kita mulai start untuk sapi yang datang dan kita pelihara selama di farm untuk pengemukan, dan kemudian ada finisher kita terapkan sekitar 2-3 minggu sebelum kita potong. Terus untuk domba kambing itu ada untuk yang fase penggemukan itu complete fit, terus untuk kawin bunting awal sama bunting akhir kita jadikan dalam satu konsentrat. Terus kita bedakan lagi ketika dia fase laktasi. Nah, terutama untuk yang domba-domba atau kambing yang setelah beranak itu kan dia harus produksi air susu. Nah, itu harus kita berikan konsentrat yang berbeda dengan ketika pada saat dia kawin bunting awal bunting akhir, itu berbeda karena dia harus produksi air susu. Terus kemudian yang terakhir yaitu untuk cempe atau kita sebutnya pre-feeding itu. Jadi ada banyak bentuk konsentrat yang Sedana produksi gitu. Jadi ada banyak macamnya bahan yang kita gunakan. Salah satunya yaitu polar, terus ada gaplek giling, terus kulit kopi, terus ada juga jagung giling, terus kemudian ada CGF, terus ada lagi SBM kita juga gunakan, kemudian ada lagi dedak padi, terus kemudian kita juga pakai bungkil kopra dan bungkil sawit, dan kemudian ada juga ampas gandum itu. Jadi semua bahan itu kita mix jadi satu di mixer, dan kemudian kita juga menambahkan unsur garam, terus kemudian molasses juga kita masukkan ke dalam mixer, yang kemudian kita juga masukkan juga premik. Nah, premik ini untuk kita aditif, jadi di situ ada mikro makro mineral, ada juga probiotiknya, juga ada juga enzim dan asam amino yang tercampur dalam situ. Jadi multivitamin juga ada di situ. Jadi kita setiap hari ternak itu dapat asupan pakan dan juga unsur-unsur mineral dan probiotik dan multivitamin setiap hari masuk tercampur di dalam konsentrat tersebut. Setelah semua bahan-bahan itu kita siapkan, itu kita masukkan ke dalam mixer tahap demi tahap sehingga nanti dapat tercampur secara homogen di mixer. Lama mixing itu sekitar 15-20 menit setelah semua bahan itu masuk ke mixer, sehingga kita harapkan semua bahan itu tersebut bisa homogen, sehingga masing-masing ternak ketika diberikan pakan itu dapat rata semuanya tuh. Dan juga setelah dari mixer kita lakukan pengemasan dengan karung, kemudian kita bawa ke kandang untuk diberikan ke ternaknya itu. Pemberian pakan konsentrat di Sedana Farm itu tidak ditambahin air lagi, jadi kita berikan apa adanya, jadi sistem kering itu, tidak dengan dicombor atau tambahin air.
sehingga kita harapkan kita bisa terpantau sapi tersebut memakan sesuai takarannya. Jadi waktunya kita harus selalu rutin. Nah, kalau di Sedana Farm kita pemberian konsentrat itu 3 kali sehari. Jadi pagi setelah ABK itu membersihkan palung pakan, selesai sekitaran dari jam 7 sampai jam setengah 8 itu kita berikan konsentrat ke sapi atau domba kambing. Kemudian jam 9 sampai jam 10 kita berikan hijauan. Nah, terus setelah itu nanti jam 1 sampai jam 2 kita berikan lagi konsentrat. Kemudian jam 3 sampai jam 4 kita berikan hijauan. Nah, yang pemberian terakhir itu sekitar jam 6 konsentrat sampai jam 7. Nah, nanti jam 8 sampai jam 9 itu berikan hijauan. Jadi kita memberikannya selama 3 kali bertahap, masing-masing konsentrat 3 kali, hijauan 3 kali. Dan semisal kalau kita kebutuhannya konsentrat itu 1 ekor itu 6 kilo, berarti kan kita memberikannya 2, 2, 2, pagi 2, siang 2, malam 2. Begitu juga dengan hijauan kita berikan 3 kali. Kalau kebutuhannya itu sekitar 20 kiloan, jadi kita berikan sekitar 7 kilo per pemberian pakan. Jadi itu rutin, itu harus selalu rutin terus, karena ketika si ternak tersebut distribusi pakan itu terlambat atau terlalu cepat, nafsu makan akan berubah. Nafsu makan berubah, sehingga ternak itu dia lebih nyaman ketika jam-jamnya itu rutin, dan dia tahu kapan harus makan, kapan harus minum. Ketika tidak jamnya, ya dia nggak akan makan. Tapi ketika diberikan sesuai jamnya, dia akan makan dengan lahap.